2024. Hari yang keberapa? 14. Iya, hari yang ke-14 ya. Masih hidup kan? Oke ya. Kita masih dikasih anugerah Tuhan, kita masih bisa bertemu ya. Puji Tuhan ya. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya tahu bahwa Tuhan mau bahwa masuk tahun 2024 kita lebih lagi mau mengutamakan Tuhan. Amin. Kita belajar untuk meninggalkan, melepaskan semua masa lalu kita yang di tahun 2023 ya. Pastilah 2023 itu ada hal yang baik, ada hal yang tidak baik. Ya mungkin ada hal yang pergumulan belum terpenuhi atau tergenapi. Bisa jadi 2023 itu berkat Tuhan itu apa yang menjadi doa kita semuanya itu terpenuhi. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh kecewa ya. Nah, masuk tahun 2024 ini saya percaya banyak hal yang Tuhan mau berikan bagi setiap kita ya. Masing-masing pribadi kita punya pergumulan ya. Kita punya doa, kita punya sesuatu yang kita inginkan ya. Mungkin di antara kita antara saya dengan Tuhan, atau mungkin antara saya dengan pemimpin. Ini yang saya inginkan. Nah, pagi hari ini apa yang menjadi kerinduan kita masuk tahun 2024 ya. Mungkin ada hal-hal yang belum bisa kita benahin, terutama pribadi kita ya, karakter kita. Mungkin kita masih marah, mungkin kita masih tersinggung, mungkin kita masih dendam, mungkin kita masih sakit hati, mungkin kita belum bisa melepaskan pengampunan, entah dengan suami kita, istri kita, orang tua kita, dan sekitar kita. Tapi percayalah, Tuhan mau masuk tahun yang baru, kita punya harapan yang baru. Amin. Ya, kita minta pada Tuhan. Mungkin juga bisa jadi kita masih punya kehidupan yang lama, keinginan-keinginan yang masih menguasai kita. Ya, yang tahu adalah saya dan saudara. Ya, keinginan yang baik, keinginan tidak baik, ya, pikiran kita, perasaan kita datang kepada Tuhan. Kita jangan izinkan, ya, jangan izinkan iblis menguasai pikiran kita, iblis menguasai kita sehingga kita tidak bisa maju ke depan. Tapi masuk tahun 2024 ini kita sepakat, ya, kita sepakat berkata, Tuhan, aku mau maju. Tuhan, aku mau lebih lagi mengejar Engkau. Tuhan, aku mau lebih lagi mengutamakan Engkau, Tuhan. Aku mau mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Saya mau berkata kepada kita semua bahwa tanpa Tuhan itu sia-sia kehidupan kita. Tanpa Tuhan, ya, kita tidak berarti. Seperti tadi yang bersaksi, ya, semuanya mengatakan Tuhan Yesus baik. Ada nggak kesaksian yang 1, 2, 3, 4 berkata bahwa Tuhan tidak baik? Ya, yang pertama berkata bahwa dia mau dibegal, ya, bersama anaknya atau adiknya. Tapi dia katakan Tuhan Yesus tolong, Tuhan turun tangan, Tuhan menolong, ya. Yang waktu juga teman kita atau si Hilda katakan baru dia tahu dia sakit hati dan kepahitan. Bayangkan anak kecil bisa menyimpan 10 tahun, itu luar biasa. Iblis punya kerjaan itu begitu sempurna, tidak kelihatan tapi cantik bawanya. Ya, kita nggak tahu. Tapi coba bayangkan anak 3 tahun, 13 tahun sampai mau bunuh diri. Coba bayangkan, ya. Kenapa? Karena iblis tahu bahwa dia punya masa depan yang luar biasa, ya. Kalau dia bunuh diri berarti dia tidak sekolah di SDT Keruso. Ya, hamba Tuhan itu menyampaikan, dia kan tidak tahu apa-apa. Tapi kalau dia bisa menyampaikan bahwa kamu begitu berarti Tuhan punya rencana. Demikian juga ya dengan Pak Denta, Pak Tentara itu, ya. Belajar untuk mendengar dan melakukan apa yang Tuhan Roh Kudus bicara. Saya percaya bahwa Roh Kudus bicara di dalam hatinya untuk memberi. Bayangkan coba, hanya 52.000, ya, bisa aja dia kasih 2.000, betul?
Ya, dia sudah tidak berpikir kalau dikasih berarti dia tidak makan lagi, tapi dia mau taat, ya, dia taat. Akhirnya Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda. Nah, saya mau berkata kepada kita semua juga dengan saya, kita belajar ya mendengar suara hati kita. Suara hati kita itu berasal dari Tuhan Roh Kudus. Roh Kudus itu bicara itu sangat lembut, sangat lembut sekali. Ya, sebelum saya masuk seperti tadi saudara kita Pak Samuel lah, Bang Samuel Huta-Julu, dia tidak bicara bahwa dia ke Israel itu harus ada tanda tangan dari orang tua. Ya, kalau mati ya udah mati di sana, nggak bisa bawa pulang mayatnya, nggak bisa. Ya udah mati udah habis aja di sana. Jadi tanda tangan semuanya. Dan dia berkata bahwa wah ini bahaya nih. Nah, dia berkata, mama aku mau pergi, ya udah mati di mana aja nggak apa-apa, nanti kita ketemu di surga. Kalau respon hatinya Bang Samuel itu nggak benar, pasti udah mau mamaku kok begini banget sih ya, nggak cinta sama saya, nggak cinta sama saya ya. Nah, kalau iblis yang bisa, yang mau menguasai dia, yang akan dia sampai di Israel itu gitu, wah mamaku nggak cinta, pasti dia tidak akan serius. Ya, tapi dia bisa mengendalikan karena Roh Kudus. Nah, kembali lagi saya mau berkata bahwa mendengar suara Tuhan itu sangat penting. Ya, sangat penting. Kami belajar tahun demi tahun. Nah, untuk masuk tahun harapan baru tahun 2024, kami menyerahkan semua rencana kami, visi misi kami itu kepada Tuhan. Pasti setiap kita apa yang kita mau kita serahkan kepada Tuhan. Ya, Tuhan itu tidak jauh daripada kita, asal kita mau benar-benar mengandalkan dan kita mau serius kepada Tuhan. Ya, kami dalam keluarga itu saya mau berkata bahwa kami ini bukan orang yang baik, kami bukan orang yang sempurna, tapi kami belajar hari demi hari. Kami mau mengandalkan Tuhan dan kami mau taruh Tuhan di depan. Ya, jangan melihat kami ini sebagai hamba Tuhan, wah kami bisa menyampaikan firman Tuhan kemanapun kami pergi. Tidak, ada proses Tuhan, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ya, sampai kami masuk pernikahan yang mau sebentar lagi ke 30 tahun, ya, gak mudah. Kalau orang duniawi ya, kalau kita lihat artis-artis ya, sedikit tersinggung, sedikit masalah, pasti ya entah satu kemana. Bukan berarti kita ini lurus-lurus saja Bapak Ibu, tapi saya percaya ini ada maksud Tuhan menyatukan kita untuk kita sama-sama tahu apa maksud Tuhan, sehingga kita menyampaikan kebenaran Tuhan. Mungkin ada yang lebih parah dari kita, atau mungkin ada yang mungkin tidak begitu parah dengan kami, tapi Tuhan bawa kita untuk kita boleh menjadi kesaksian. Nah, di sini kita melihat bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, dan apapun di bawah langit itu ada di dalam jangkau Tuhan, ada di dalam kata Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat sesuatu yang hanya baik saja, yang tidak baik pun itu dalam pantauannya Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu itu ada masanya, dan untuk apapun yang ada di bawah langit semuanya itu ada waktunya. Saya mau berkata bahwa apapun keberadaan kita Bapak Ibu, itu tidak jauh dari pantauan Tuhan. Sejak kita di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah tahu kita ini akan jadi apa. Itu Tuhan sudah tahu Bapak Ibu, ya. Jadi bukan satu kebetulan saudara-saudara ada di tempat ini. Ya, bukan satu kebetulan saya bisa berdiri di sini, bukan satu kebetulan intinya anak-anak SD, ya, STT, ya, Bang Samuel, Tulus, semua ada sini. Ini semuanya sudah direncanakan Tuhan, ya, sehingga Tuhan punya maksud dan tujuan yang luar biasa. Kenapa? Karena ke depan saya tidak tahu bahwa, percayalah, Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Masuk tahun 2024, kira-kira apa yang mau kita buat bagi Tuhan? Nah, pertama di sini saya mau katakan bahwa Tuhan pencipta, pengatur, dan pengarah waktu. Ya, ingat, Tuhan adalah pencipta kita. Ya, Tuhan mencipta kita. Tuhan punya maksud dan tujuan. Saya mau berkata kepada kita semuanya, kita tahu bahwa di Indonesia ini kekristenan itu bisa dihitung, ya.
Tapi saya percaya ya, kita ini sangat berarti. Kita ini punya tujuan hidup. Tuhan ini mengasihi kita. Ya, seperti tadi dikatakan oleh Bang Samuel, mereka ada 4 orang, tapi mereka begitu bawa dampak buat Israel. Ya, dikasih donat 1 aja, mereka sangat bersuka cita. Kasih donat 1 saja, mereka begitu senang. Ya, karena mereka berkata, mereka udah mengatakan bahwa kita tahu bahwa Indonesia itu ya punya kalian mungkin semua kita tahu ya, punya rumah sakit di mana? Di Gaza ya, kita nggak tahu ya. Lah kita jujur, saya dengar sudah Tuhan, ini Israel ya, istilah kata ya, sekali dia entah dia kirim 1 rudal aja, habis kita semuanya. Saya percaya, saya nggak tahu Bapak Ibu berdoa, saya tahu kita semua tuh berdoa ya, apalagi kalau pagi-pagi hari kita selalu berdoa. Saya mau berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, karena kita ini adalah Israel rohani, Israel yang Tuhan percayakan dalam diri kita, terutama kita yang ada di sini. Ya, jadi saya mau berkata, mari kita harus menjadi orang-orang yang bisa membawa dampak. Ya, saya percaya kita semua tahu apa yang ada dalam pribadi setiap kita. Nah, di dalam Mazmur 90 ayat 5 sampai yang ke-8 di sini dikatakan, Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Sungguh aku habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Saya mau berkata bahwa apapun yang kita kerjakan Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, bahkan kita pikirkan, itu Tuhan Maha tahu. Di mata Tuhan tidak ada satupun yang tersembunyi. Di mata Tuhan tidak ada satupun yang tertutup. Oleh sebab itu, saya sebagai seorang istri, ya, saya mau berkata bahwa saya bukan istri yang baik. Percayalah, saya bukan istri yang tunduk dan taat kepada suami, tidak. Tapi saya dikasih ya proses dari Tuhan. Ya, saya punya kesakitan, ya, saya sudah tidak bisa berdaya. Saya juga punya kepahitan terhadap kedua orang tua, terhadap kakak, adik, semua saya punya banyak kepahitan. Bukan berarti saya sudah melayani sekian banyak tahun Bapak Ibu, tapi saya punya kepahitan. Di satu titik Tuhan kasih saya begitu banyak, saya tahu ini cobaan, dan saya tahu Tuhan sayang kepada saya, sehingga saya hanya berharap, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Di saat saya sendiri, semua nggak ada anak, sekolah, suami pergi, saya sendiri ya, pergi pelayanan semuanya, saya merenungkan. Tapi percayalah, setiap kesakitan saya hanya teriak, Yesus Engkau baik. Bukan semudah itu Bapak Ibu. Banyak hal yang saya harus pikir habis. Ya, pikiran saya, mulut saya, perkataan saya, sikap saya. Ya, kelihatannya udah gini aja, kelihatannya serem banget ya. Ya, muka boleh menipu, tapi hati tidak bisa. Hati ini kita haruslah, Tuhan tolong hati saya, lembutkan hati saya Tuhan. Omongan saya Tuhan tolong saya, biar omongan saya juga bisa lemah lembut Tuhan. Dan orang bisa merasakan sentuhan kita. Nah, saya mau berkata, saya bilang Tuhan, masuk tahun 2024, saya mau belajar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kenapa? Kita sebagai anak Tuhan, kemanapun kita berada, ya, Tuhan menuntut kita. Tuhan bicara dengan kita. Misalnya kita berjalan atau kita lagi di satu tempat, ya Bapak Ibu, tiba-tiba ada satu orang, ya, Tuhan katakan kamu bicara dengan dia, atau Tuhan kata kamu doakan dia, tanya lagi kepada Tuhan. Saya seringkali mengalami hal-hal seperti itu, ya, walaupun di jalan saya seringkali mengalami seperti itu. Saya percaya, pernah saya jalan, saya bilang sama kamu turun dulu ke sini. Dia putar balik, saya ngomong, saya doa, dia nangis. Dan Tuhan bilang berikan, saya juga punya selembar, saya berikan. Ya, dia nangis dan dia pun juga belum makan. Ya, kembali lagi kita perlu taat kepada suara Tuhan. Ya, nah Desember kemarin pun demikian. Tuhan
Tuhan, butuh banyak duit. Ya, tapi akhirnya satu titik, ya udah saya berangkat. Saya pergi, Tuhan ini yang saya melayani yang khusus, tapi kok kenapa Tuhan? Kenapa dia tidak punya respon? Tapi di hari yang terakhir, tanggal 31 ya Desember, mulai dari jam 4, ya seizin Tuhan, ya pemulihan itu, dari pembicaraan pemulihan itu terjadi. Ya, mamanya telah meninggal, tinggal bapak dan 4 anaknya. Ternyata mereka punya kepahitan yang begitu sangat-sangat dalam sekali terhadap ayahnya. Ya, saya jujur aja, ayahnya ipar saya punya selingkuhan, ya. Mending kalau selingkuhan dengan orang yang baik, wanita yang nakal, ya. Sampai anaknya dari umur 5 tahun, Bapak Ibu bayangkan, 5 tahun sampai sudah punya anak. Coba bayangkan, kepahitannya begitu sangat dalam. Saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya katakan? Apa yang harus saya sampaikan? Roh Kudus, tolong saya, Roh Kudus. Saya tidak tahu, saya tahu bahwa mereka ini orang-orang yang pemikir, orang-orang yang kalau berkata, wah luar biasa. Tapi saya ini apa Tuhan? Tapi Tuhan katakan, sampaikan bahwa cerita mengenai ayahmu, ya, waktu sebelum Tuhan panggil dia datang dan kemudian terjadi. Saya bicara dan akhirnya Bapak Ibu, bapaknya menyampaikan bahwa aku telah saya begini, maaf, saya mau bertanya, apakah saya panggil bapak ya, apakah bapak sudah menikah? Dia katakan iya. Anaknya langsung yang berapa orang nangis semuanya. Mereka bilang gini, kami tidak melarang bapak menikah, tapi kenapa bapak menikah dengan perempuan nakal itu? Karena dia menyiksa mama, karena dia papa pukul mama, karena dia papa pukul kami, karena dia papa menjauhkan kami. Saya nggak bisa berdaya apa-apa. Mereka mulai sampai masuk ke kamar. Saya bilang, Tuhan ini apa? Saya hanya berdoa bahasa roh, Tuhan tolong. Mereka udah meraung-raung. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka punya kepahitan yang begitu bertubi-tubi, puluhan tahun Bapak Ibu. Saya berkata, saya ini bukan orang yang baik. Saya tahu ipar saya ini cukup gagah, tinggi, gagah, dan badannya oke. Sampai saya bilang, maaf, apa? Kelebihan apa sih? Saya tidak bilang istri. Kelebihan apa temanmu sehingga kamu bisa menikah? Dan saya begitu kaget, maaf sekali lagi. Saya bilang ini, kalau dengan wanita yang lain boleh lah. Ini puluhan tahun loh. Ini perempuan, maaf kata perempuan panggilan, istilahnya kata gitu loh ya. Kok bisa seperti itu? Itulah kalau iblis sudah menutupi pikiran mata kita, yang jelek itu akan terasa indah, yang jelek itu akan terasa cantik. Hati-hati itu. Jangan sekali-kali kita buka celah. Itu perlu sekali kita jaga. Ibu-ibu, bapak-bapak, jaga itu. Akhirnya Bapak Ibu, dia tidak banyak dia diam saja, tidak ngomong. Anak udah nangis, semua udah nangis. Saya bilang, Tuhan ini bagaimana Tuhan? Bagaimana Tuhan? Ya, saya kalau untuk orang dunia, saya pasti marah ya. Saya akan marah, saya akan bisa maki-maki, saya akan bisa dengan cara saya. Tapi saya, itulah Tuhan. Saya tidak punya kemarahan. Saya hanya bisa, ya biarkan mereka tuh mengalir, mau nangis dan lain sebagainya. Dan Tuhan katakan, kebetulan puji Tuhan ada tisu basah, saya suruh yuk basuh dan lain sebagainya. Saya ngomong, mereka hanya nangis. Dan saya nggak tahu. Waktu kakak saya sakit, saya bilang gini, sebentar, saya nggak tahu waktu saya puji Tuhan anak sebelum Tuhan adakan pemulihan kakak saya dengan ipar saya ini. Dan saya datang, saya bilang anak-anak udah pada besar ya. Saya bilang, Tuhan katakan bahwa sebentar lagi mamamu akan dipanggil Tuhan. Anak-anak serentak berkata, enggak Mak Lel. Mereka panggil saya, kalau orang Kupang Mak Lel itu kayak tante ya, adik mama. Enggak Mak Lel, papa yang akan meninggal duluan. Saya bilang, percaya. Dan Bapak Ibu, setelah penyelesaian saya kembali ke Jakarta. 1 bulan, gak lama kemudian 1 bulan kakak saya dipanggil Tuhan. Mereka tidak bisa bicara apa-apa, tapi gak kemudian. Nah,
kembali lagi, mereka pemulihan di situ, mereka nangis, memaafkan dan lain sebagainya. Ya, saya mau berkata, saya tidak tahu kelanjutannya lagi, ya. Tapi saya hanya bisa berdoa, ya. Apapun itu yang ada di dalam rumah tangga, mungkin anak kita, ya istri kita, yuk kita sama-sama belajar membereskan sehingga masuk tahun 2024 ini tidak ada hambatan, ya. Tidak ada hambatan dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, ya. Kita harus tempatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apalagi kita sebagai pelayan Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan ini bukan berarti tidak ada godaan, Bapak Ibu. Saya mau berkata, kami berdua ini hidup karena anugerah Tuhan. Orang Timur dengan orang Padang, ya. Saya juga ada darah Padang, saya darah Timur, ya. Begitu dominan. Kami dididik dengan begitu tegas. Papa saya juga seorang tentara. Kalau zaman dulu, kalau orang tua bicara semuanya tunduk. Kalau anak sekarang, kalau kita bicara mereka 10 kata, ya. Kitanya yang diam. Tapi jangan sampai anak-anak, kalau kita diam bukan berarti, oh kalian hebat. Ingat, ya, kalau kita hormati orang tua, Tuhan akan berkati kita. Kami diam, ya, tidak boleh bicara. Bukan boleh, kita tidak. Karakter dulu itu benar-benar dididik, betul? Zaman sekarang anak-anak canggih, ya. Orang tua kamu bodoh, gitu loh, ya. Tapi di sini nggak ada, sini semuanya baik. Amin. Amin, ya. Dan juga saya menikah, ini diam. Saya orangnya nggak bisa diam, ya. Saya sukanya beres-beres. Saya sukanya rapi-rapi. Saya sukanya pokoknya makan berdoa, tidur berdoa, ke warung berdoa, itu saya. Karena kami dididik sama orang tua seperti itu, ya. Maka ada waktu ngobrol, ini makan diam semua diam, saya bingung. Ini kok seperti ini gitu loh, ya. Ya, mulailah peperangan itu terjadi. Ya, menikah baru 1 hari, indahnya, ya. Jangan kira saya mau pacaran, percaya saya bukan pacaran yang baik-baik. Bukan aduh makan bakso manis-manis, piring nggak boleh bunyi. Sorry, itu bukan saya. Ya, saya benar, saya mungkin istri yang wanita akhir zaman kali, ya. Kalau saya lihat orang berpacaran makan manis-manis, itu saya munafik lah. Itu bukan aslinya. Yang asli lo makan cok. Dan saya nggak suka makan tuh bunyi. Aduh, nggak suka. Saya begitu kalau saya nggak bisa seperti itu. Jadi percaya saya mau dimasuk dalam orang kaya apapun, saya bisa ngatur karakter saya. Percaya, karena dididik orang tua, ya. Jadi kalau kita dididik, ya jangan melawan, ya. Saya bilang, waduh, ini suami saya kalau kayak begini gimana? Kalau suami saya, kalau mereka beda. Kalau mereka yang bekerja itu perempuan, cuci piring, beresin, masak. Oh, kalau kita tidak. Ibu saya bikin rendang, ayo laki perempuan semua lihat ini rendang bumbunya ini, ya, opor bumbunya ini. Jadi percaya, beresin rumah semuanya, yang laki semua. Kalau serika, percayalah, ini yang ujungnya rapi, gak ada mencong-mencong. Percayalah, ya. Saya bingung, waduh, saya di dapur, dia enak-enak masak koran. Dulu belum ada HP, baru HP jadul, ya, Nokia, jadi gak ada gambar-gambarnya, ya. Masak koran terus, waduh, ini kawin sama siapa sebenarnya? Saya protes, percayalah. Mulailah satu persatu, ya. Kalau saya juga tipe orang, saya bukan hanya ingat loh, Tuhan kita itu Tuhan yang teratur loh, ya. Bukannya kita melayani bagus, di rumah tuh perlu dilihat juga. Saya nggak suka di kamar digantung baju lah, gantung ini AB, ngerti lah, ya. Aduh, nggak percaya. Kalau 1 kali ngomong 2 kali, 3 kali saya ambil, percaya saya taruh tempat sampah. Berarti saya nggak suka. Jadi itu, ya. Berdoa juga jangan, kalau lagi berdoa yang begini saya nggak suka. Kalau lagi HP saya diam. Mau berdoa atau mau HP. Nah, kayak gitu. Nah, saya percaya dimanapun kita, Tuhan mau kita ini menjadi baik. Tuhan mau kita ini benar-benar lurus, ya. Di dalam Tuhan, kalau kita benar-benar ada di dalam Tuhan, tanpa kita dibilang, itu Roh Kudus akan bicara dengan kita. Roh Kudus akan kasih tahu dengan kita, nih kamu akan seperti ini, nih kamu seperti ini. Dan kita harus ingat, kita harus melakukan apa yang Roh Kudus katakan. Saya nggak berkata, selama ini saya belajar taat kepada Tuhan. Saya belajar, memang saya nggak sempurna, saya selalu ikut kata hati, ya. Nah, kadang-kadang lepas
ngontrol, kadang-kadang udah pakai otak sendiri, wah itu parah ya. Nah Bapak Ibu, saya mau berkata bahwa kita perlu menikmati dan mengisi waktu yang benar. Sekali lagi, menikmati dan mengisi waktu yang benar di dalam Tuhan. Hari demi hari kita yang tahu siapa diri kita. Kita di tempat kerja, kita di kampus, kita di dalam keluarga, kita harus beda. Percayalah, perbedaan itu tuh ada dalam diri kita. Ya, dan kita perlu harus menjadi cermin. Ya, saya percaya ya, anak-anak ini waktu datang ya, mereka itu wah datang dengan karakter. Mungkin kalau di rumah dengan mamanya ngomongnya kejam-kejam ya, misalnya wah pokoknya teriak-teriak lah. Karena kalau di asrama kan harus ikut etika, harus ikut aturan, betul? Kalau masuk kamar shalom, kalau saya di rumah demikian. Kalau masuk anak saya bilang jekrek, nggak ada, percayalah. Ketok pintu, Mam permisi boleh aku masuk? Oh ya silakan masuk gitu, jebrek gitu masuk. Enggak, kita ajar. Kenapa? Nanti kalau dia pergi ke pelayanan, ya kirim anak saya sudah pergi ke Mentawai, udah beberapa tempat. Saya tuh mendengar kesaksian yang baik tentang anak saya. Wah Samuel ini baik, Samuel ini kami suka, Samuel ini suka ringan tangan bukan mencuri ya, tidak, membantu dan lain sebagainya. Bangga kita, ya. Misalnya di Kupang waktu itu teman-temannya pergi, dia bantu, ya bantu di dapur, bantu untuk cuci jubah, ya. Nah, saya mau berkata bahwa kita sebagai hamba Tuhan bukan hanya di luar saja Bapak Ibu, tapi di dalam pun kita perlu benahi, ya. Mungkin ya muka kita boleh serem, ya, tapi hati kita perlu adakan pemulihan. Amin. Hati kita adakan pemulihan. Saya bilang gini, saya tuh kadang-kadang saya bilang Tuhan, saya sedih. Iya, saya nggak usah ngomong orang lain ya, kayak kakak saya yang nomor keempat, semua warisan, harta tanah papa saya semua. Kalau zaman dulu tentara itu kan setelah pensiun itu kan ada dapat rumah dan tanah, puji Tuhan lumayan besar. Lah saya ini kan cucu raja, jadi punya tanah juga. Tapi Bapak Ibu dan rumah daripada orang tua saya, sebelum dia meninggal dia pesan-pesan, ingat ini rumah nanti kalau Papa Ibu udah pergi, udah pulang ke surga, rumah ini sebagai ketemuan kalian semua. Bapak Ibu tahu sekarang semua rumah tanahnya diganti atas nama kakak saya. Kalau orang dunia marah nggak? Tanya saya marah nggak? Enggak. Sudahlah turun. Saya punya adik di Bali juga tentara, polisi, yang di Kupang dia telepon tes sama saya. Gimana? Nah ini yang di Padang juga demikian. Ibu saya juga punya kan ibu. Kalau orang Padang itu, kalau yang tua perempuan ya, Ibu Mei juga orang Padang ya. Itu yang mewarisi itu perempuan kakak. Semua hartanya nggak ada. Kenapa? Katanya ibu saya udah kafir, jadi nggak dapat hartanya. Nah sekarang ini lagi dijual tanah lumayan. Kakak telepon, ini mau dibagi. Kakak adik saya tante telepon, kalau dikasih kamu mau nggak? Saya bilang kalau kasih saya terima, saya akan doa dan saya kembalikan pakai. Saya nggak mau, karena itu saya nggak tahu udah berapa puluh sekian tangan yang sudah mungkin ada yang berdarah, ada yang mati karena tanah enggak. Dan demikian juga saya layani kakak saya. Tuhan suruh pergi ke Kupang sampai ada anak saya bilang, sudahlah Mam, yang penting satu jiwa perlu diselamatkan. Saya pergi Bapak Ibu. Ternyata dia saya sedikit merasa kok gini ya. Dia tidak merespon. Ya sudahlah, saya kecewa. Tapi ya mau ngapain? Malah dia ngomong yang lain, saya alihkan semua yang lain. Saya tahu semuanya. Saya percayalah, saya nggak mengingini. Udahlah, kita mati bawa ke harta kita. Yang kita bawa apa? Peti mati. Peti mati gak mau ke surga. Apa yang kita bawa? Amal ibadah. Ya? Baju. Ya enggak, amanah. Amal ibadah. Oh, amal ibadah, ya. Apa yang kita lakukan itu yang Tuhan tanya. Ya, peti ya udah, kita peti juga jadi tanah. Ya emang di surga sana butuh peti? Enggak. Daripada malapetaka, sehingga
dan tidak merasa lelah. Engkau berjalan dan berlari tidak merasa letih. Tetapi tangan Tuhan yang menyertai engkau memberkati segala usahamu. Engkau yang bekerja, engkau diberkati Tuhan. Engkau yang bekerja, engkau ditambahkan rezekimu. Engkau yang berusaha, engkau ditambahkan anugerah demi anugerah. Engkau yang bersekolah, engkau diberikan Tuhan banyak hal. Engkau menjadi orang-orang yang membawa lawatan Tuhan dimanapun engkau berada. Diberkati engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya